Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Zulfitri dengan NIM 23042034. Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 12, mata kuliah Administrasi Pembangunan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Yang pertama, peran selaku stabilisator. Di sini, pemerintah berperan untuk menjaga stabilitas nasional di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, maupun dalam bidang sosial, sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan nasional. Misalnya, pemerintah menjaga stabilitas harga dan menjaga ketertiban umum, serta menciptakan rasa aman bagi warganya. Yang kedua, peran selaku inovator. Pemerintah di sini mendorong inovasi, terutama dalam bidang teknologi dan bidang ekonomi, untuk meningkatkan daya saing nasional. Ini dapat berupa insentif untuk riset dan pengembangan, serta penyediaan sumber daya untuk usaha-usaha baru. Yang ketiga, peran selaku modernisator. Pemerintah di sini berperan dalam memodernisasikan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, seperti mendorong digitalisasi, penggunaan teknologi modern, dan reformasi birokrasi untuk memudahkan pelayanan publik. Yang ketiga, peran pemerintah sebagai selaku pelopor. Pemerintah di sini menjadi penggerak utama dalam menginisiasikan proyek atau program baru yang strategis bagi pembangunan nasional. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur besar-besarannya yang membuka akses ekonomi dan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Yang kelima, peran selaku pelaksanaan sendiri. Pemerintahan di sini berlaku turut berperan langsung untuk melaksanakan pembangunan, khususnya dalam bersifat vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar untuk membutuhkan keterlibatan langsung pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi pemerintahan dalam pembangunan nasional. Fungsi pemerintahan dalam pembangunan nasional ini yang pertama yaitu negara sebagai negara politik atau political state. Pemerintahan memiliki beberapa fungsi utama dalam tatanan dan hubungan internasional, memelihara ketertiban dan keamanan. Fungsi dalam memastikan situasi aman bagi warga negara dan melindungi mereka dari gangguan dalam negeri. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan di sini yaitu untuk menjamin keamanan nasional melalui pengembangan pertahanan militer dan sistem keamanan. Yang keduanya yaitu fungsi diplomatik. Fungsi diplomatik di sini untuk menjalankan hubungan luar negeri dan untuk melindungi kepentingan negara dan menjalin kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan di sini untuk mengatur dan mengumpulkan pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Fungsi pemerintahan pembangunan nasional yang kedua yaitu negara sebagai negara hukum atau legal state.
Sebagai negara hukum, pemerintahan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada warga negaranya. Yang pertama yaitu perlindungan atas jiwa dan raga. Perlindungan atas jiwa dan raga ini yaitu negara wajib menjaga keselamatan warga negara dari ancaman dan bahaya. Yang kedua, perlakuan non-diskriminatif di mata hukum. Perlakuan non-diskriminatif di mata hukum ini yaitu setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum tanpa pandang bulu. Yang ketiga, penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Yang disebut dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum ini yaitu memberikan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara adil. Yang keempat, menjamin hak warga negara, yaitu negara memastikan warganya tidak kehilangan hak-haknya atau mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun, termasuk dari pihak pemerintah. Fungsi pemerintahan dalam pembangunan nasional yang ketiga, itu negara sebagai kesejahteraan atau welfare state. Negara sebagai negara kesejahteraan ini merupakan salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam aspek lain yang mempengaruhi harkat dan martabat manusia. Yang keempat, negara sebagai negara administratif atau administrative state. Negara sebagai negara administratif ini, dalam fungsi ini pemerintahan memiliki peranan untuk memperdayakan masyarakat, memastikan bahwa kekuasaan yang telah berada di tangan rakyat dan pemerintahan bertindak sebagai pelayanan bagi masyarakat. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.